Yang rapuh juga layak menjadi utuh. Kadang ada beberapa pendapat orang yang menganggap kalau misalnya seseorang tuh udah rapuh, udah down, dia tuh nggak layak ataupun nggak bisa buat menjadi utuh. Pada dasarnya, setiap hal apapun ataupun setiap manusia pasti itu pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin dirinya tuh ngerasa down banget, ngerasa hancur banget, dan ngerasa kayak gak punya energi lagi buat melanjutkan hari-hari selanjutnya, buat melanjutkan kehidupan yang saat ini dia jalani. Rasanya kayak gak punya energi lagi gitu loh. Saking dia ngerasa kalau dirinya tuh udah terlalu rapuh, udah terlalu down. Padahal setiap manusia yang ngalamin hal yang dimana itu bikin dia down banget, orang itu bisa untuk menjadi utuh lagi. Ia bisa untuk kembali pulih. Walaupun memang pada dasarnya setiap hal yang udah rapuh tuh pasti rasanya kayak susah banget ya buat menjadi utuh. Rasanya pasti susah banget untuk mengembalikan energi yang mungkin yang sebelumnya tuh energinya sempat hilang ataupun energi terkuras habis. Ia bisa untuk memulihkannya lagi. Setiap orang tuh punya caranya tersendiri dalam membuat dirinya menjadi kuat kembali. Setiap orang punya caranya tersendiri dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, segala hal apapun yang membuat kamu down, hancur, kehilangan energi, terus kamu ngerasa kayak kamu gak mampu buat nyemangatin diri kamu sendiri gitu loh. Padahal ya sebenarnya kamu mampu. Hanya saja, terkadang ketika seseorang udah ada dalam keadaan yang kurang baik tuh, ia akan terus-menerus stuck di posisi itu terus. Karena kenapa? Karena ia akan mengalami kesulitan yang dimana ia susah untuk membangkitkan dirinya sendiri. Mencoba untuk berdamai sama hal-hal yang udah terjadi dalam kehidupannya tuh susah. Apalagi hal-hal yang mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan, dan lain sebagainya. Tapi aku cuma mau bilang, serapuh apapun diri kamu saat ini, jangan pernah beranggapan kalau kamu gak bisa membangkitkan diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya, kekuatan terbesar itu ada pada dirimu sendiri. Orang lain belum tentu paham dan orang lain belum tentu tahu apa yang sedang kamu alami. Dan yang menjadi support system terbaik itu hanyalah diri kamu sendiri. Jadi, apapun yang membuat kamu patah, kamu harus bisa membuatnya tuh kembali utuh dan pulih. Hai semuanya. Hai. Aduh, kangen banget deh sama kalian. Kalian kangen gak? Aku kangen banget loh, sumpah. Ini udah seminggu lebih ya aku gak upload. Maaf banget ya. Dan mungkin dari kalian bertanya-tanya kayak, Kak April tuh gak pernah selama ini loh gak upload. Kak April pasti selalu rajin upload gitu. Terus pasti Kak April tuh selalu upload lah pokoknya. Gak lama lebih dari seminggu. Cuman untuk kali ini maksudnya, aku emang lagi lama banget uploadnya, aku minta maaf ya. Karena emang ada beberapa hal yang bikin aku kesulitan untuk memanage waktu aku, untuk kegiatan aku, diri aku, istirahat aku, dan lain sebagainya. Dan emang aku lagi ngerasa kesulitan aja karena itu. Makanya aku selama ini gak nyapa kalian, gak nemenin waktu malam kalian. Dan aku harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun pasti selama aku gak ada, pasti banyak banget hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Banyak banget hal yang udah kamu lewati di setiap harinya. Dan aku gak ada buat selalu nanyain gimana keadaan kamu dan gimana hari kamu hari ini. Maaf ya. Tapi aku selalu mendoakan yang terbaik. Di setiap harinya tuh kamu selalu diberi kekuatan, kebahagiaan, dan kelancaran untuk setiap hal apapun yang kamu lewati. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Untuk di episode kali ini, mungkin aku akan membawakan
tema yang berjudul tentang rapuh kali ya. Iya, kadang kan seseorang ketika dia udah ngalamin hal buruk, dia lagi ada di posisi down banget, itu pasti susah banget sih buat menjadikannya tuh kembali pulih dan utuh. Seperti pembukaan aku tadi. Tapi kalau misal aku boleh tanya, apakah di sini semuanya dalam keadaan baik? Kalau emang lagi dalam keadaan gak baik, gak apa-apa. Kamu tuh gak perlu terus-menerus bohongin diri kamu sendiri loh. Coba deh sekarang aku tanya, udah berapa banyak energi yang kamu buang untuk terus bohongin diri kamu sendiri? Udah berapa banyak buat kamu terus bersikap gak apa-apa seolah-olah terlihat baik-baik aja padahal tuh kamu gak sebaik itu loh. Kamu butuh didengarkan. Kamu butuh pengungkapan. Tapi rasanya itu enggan banget untuk kamu lakukan. Karena kenapa? Karena kamu gak punya orang untuk dijadikan tempat di mana tempat kamu bersandar, tempat kamu bercerita, dan tempat di mana kamu bisa mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Gak apa-apa kok. Terkadang memang kalaupun kita lagi dalam keadaan gak baik sekalipun, emang sih semakin dewasa tuh kayaknya tuh buat bohongin diri sendiri tuh udah hal yang wajar banget gak sih? Pasti kamu punya pemikiran yang dimana ya gak apa-apa bohongin diri sendiri, yang penting orang lain gak tahu. Yang terpenting tuh semua dirasain sendiri, dijalani sendiri, dan orang lain gak perlu tahu. Ya, memang pada dasarnya tuh agak gak enak kali ya, mungkin lebih ke gak mau ngerepotin orang lain untuk mendengarkan cerita yang mungkin mereka aja belum tentu mau mendengarkan dengan baik gitu loh. Karena ketika seseorang lagi dalam keadaan rapuh, down, gak baik, jatuh, dan itu kan perasaan itu lagi gak baik banget ya. Kadang seseorang yang seperti itu tuh gak butuh nasihat yang berlebih, ya gak sih? Gak butuh masukan yang berlebihan lah atau gimana gitu. Karena setiap orang yang cerita sama aku gak pernah tuh kayak ngarahin dia untuk kayak gini, kayak gitu, masukan, motivasi, dan lain sebagainya. Karena aku selalu menganggap orang-orang yang lagi dalam keadaan gak baik kayak gitu tuh cukup didengarkan aja. Dengerin dia maunya apa, keluhannya apa, rangkul dengan baik. Kalau emang udah ngerasa tenang dan nyaman, baru ngasih masukan. Dan kebanyakan orang-orang yang emang dia tuh udah mempunyai problematika hidup yang banyak, itu cenderung dihadapi semuanya seorang diri. Iya enggak? Kenapa sih Kak Pru tuh suka banget bawain podcast tuh temanya tentang kayak capek, terus kehidupan dan lain sebagainya? Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu gak lepas dari rasa capek, gak lepas dari problematika, dan gak lepas dari banyaknya hal yang mungkin bisa aja tuh bikin kita tuh kecewa, sedih, sakit, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena di kehidupan yang sedang saat ini kita jalani, kehidupan itu tuh gak melulu tentang kebahagiaan aja yang akan kita dapatkan. Mungkin kamu bisa bilang, kehidupan dewasa itu rasanya capek banget, berat banget, dan rasanya kayak gak sanggup lah gitu. Ada juga orang yang mungkin bisa bilang kehidupan dewasa tuh kayak ya udah jalani aja gitu loh. Sampai di mana akhir finishnya nanti. Setiap orang memiliki perbedaannya tersendiri dalam menyampaikan apa yang dia rasakan gitu loh mengenai kehidupan yang sedang ia jalani. Ada orang-orang yang beruntung, ia memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Ada juga orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang harus merasakan kepahitan, kesedihan, kesakitan, dan sebagainya. Dan dia ngerasa kalau dirinya tuh selalu ada di titik hampir ingin menyerah. Tapi di balik semua itu, Tuhan selalu memberikan ia kekuatan dan semangat atas apa-apa yang udah dia lewati. Kadang ketika kita udah ngerasa hampir ingin menyerah gitu, udah ngerasa capek banget sama semuanya, coba deh lihat diri kamu. Secapek apapun, buktinya kamu bisa bertahan sampai hari ini.
sampai detik ini, berarti tandanya apa? Tandanya Tuhan tahu kamu kuat. Walaupun emang terkadang kita sebagai manusia tuh ngerasa kayak ngeluh ya gak sih? Kayak kenapa ya kayak gini terus? Kenapa ya harus ngerasain capek kayak gini terus? Kapan bahagianya? Dan lain sebagainya. Pasti kok. Setiap orang pasti pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin dia tuh rapuh dan jatuh. Dan setiap orang juga punya caranya tersendiri dalam membangkitkan dirinya sendiri dan berdamai dengan semuanya. Dan aku cuma mau bilang, bebannya setiap orang tuh berbeda-beda. Maka dari itu kenapa aku gak pernah kayak bawain podcast tuh, kamu tuh jadi orang jangan jadi orang yang paling capek gitu. Ataupun ketika aku ngerespon DM nih salah satunya, banyak dari kalian cerita, tapi sebelumnya aku minta maaf dulu karena emang DM-nya belum pada aku respon. Karena emang aku baru ada waktu senggang lah intinya. Pokoknya nanti aku respon. Ya pokoknya dari banyak DM yang kalian kirim gitu, aku gak pernah menghakimi siapapun, baik itu di DM maupun di konten. Karena buat aku, setiap orang tuh punya bebannya tersendiri, punya problematikanya tersendiri, dan punya masalahnya tersendiri. Kita gak bisa bilang kalau misal kamu adalah orang yang paling capek, tapi kamu gak akan tahu bahwa di luar sana ada loh banyak orang yang mungkin lebih daripada kamu. Kita jangan mendefinisikan sebagai seseorang yang dimana banyak menderitanya daripada bahagianya. Kita jangan mendefinisikan diri kita sendiri bahwa kita tuh gak berhak bahagia, saking banyaknya ujian yang datang silih berganti. Dan aku di sini cuma mau bilang, sebesar apapun ujian yang Tuhan berikan, kita harus bisa bersyukur, harus bisa menerima, harus bisa berdamai. Ya mungkin berdamai sama hal-hal yang dimana mungkin kamu anggap kamu gak bisa, tapi ternyata kamu bisa. Berdamai dengan diri sendiri itu banyak kok. Dan salah satu contoh kecilnya tuh mungkin aku bisa bilang seperti ikhlas kali ya. Kadang kan kalau misalnya kita lagi ada di posisi under banget, posisi down banget, pasti itu yang dibutuhkan itu bukanlah sebuah motivasi yang banyak, bukanlah sebuah masukan yang banyak juga, melainkan dorongan support system dari orang lain maupun diri sendiri. Tapi kadang orang lain tuh gak terlalu berimpact besar sih, tapi impact yang paling besar itu ada pada diri kita sendiri. Kamu jangan mendefinisikan diri kamu adalah orang yang terlalu rapuh, hingga kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan jangan selalu membandingkan diri kamu dengan diri orang lain, karena setiap orang memiliki porsinya tersendiri dan memiliki perbedaannya tersendiri. Kadang emang kalau lagi keadaan under banget tuh susah banget ya buat nerima sama hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Dan kamu menyalahkan Tuhan karena kenapa Tuhan aku tuh selalu diberikan kehidupan seperti ini, tidak seperti orang lain. Itu tanda kutipnya. Kadang emang kita gak sadar ya. Kadang kita sebagai manusia tuh gak sadar atas apa-apa yang udah kita ucapkan dan atas apa-apa yang emang ada di hati kita gitu, di pikiran kita dan lain sebagainya. Pasti kalau emang keadaannya tuh lagi gak baik, emang ya pikiran-pikiran jelek itu pasti akan hadir sih. Overthinking itu menjadi salah satunya. Ayo, kamu sendiri tipikal orang yang overthinking gak? Overthinking itu banyak sih, apalagi kalau misal malam hari ya. Malam hari itu jadi waktu yang disebutnya tuh, jadi waktu yang mungkin waktu yang terlihat tenang kali untuk memikirkan apa-apa yang udah terjadi dalam satu hari ini, ataupun memikirkan hal-hal ke depannya nanti dan lain sebagainya. Hei manusia hebat, kalaupun hari ini kamu lagi ngerasa rapuh, hancur dan jatuh,
Kamu gak sendirian. Aku gak membandingkan diri kamu sama orang lain. Cuman, semakin dewasa kita harus bisa menerima segala hal apapun yang terjadi. Kalau emang kamu kesulitan untuk menerima, berarti tandanya kamu belum sepenuhnya ikhlas. Kenapa? Karena kehidupan itu, terlebih kehidupan dewasa itu harus didasari dengan rasa ikhlas. Ikhlas menerima segala hal apapun yang Tuhan kehendaki. Kita gak akan tahu ke depan nanti akan seperti apa. Kamu akan bagaimana? Apakah kamu di hari ini ke depannya nanti akan seperti ini lagi atau tidak? Gak ada yang tahu. Jangan terlalu menilai buruk tentang diri sendiri. Karena apapun yang udah kamu lewati sejauh ini tuh kamu udah lebih dari cukup. Kamu udah hebat banget. Gak perlu pengakuan dari orang lain agar kamu terlihat hebat. Padahal di balik semua itu, kamu masih saja seperti layaknya orang-orang yang dimana tidak bisa menyembunyikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu bisa menyembunyikan di hadapan semua orang. Kamu baik, kamu gak apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Tapi ketika sedang sendiri, kamu gak bisa buat jadi orang yang dimana orang yang kamu tunjukkan di hadapan semua orang. Gak apa-apa kok. Kalau emang kamu ngerasa lagi rapuh, tapi kamu jangan pernah kehilangan patah semangat. Kamu jangan sampai bilang kalau diri kamu tuh ingin menyerah. Tuhan gak suka hambanya yang ingin menyerah. Mungkin kita pernah ya punya pikiran yang dimana ketika lagi gak baik tuh, terus dapat masukan dari orang, ngerasa kayak kesel gitu. Kayak ya dia kan gak tahu apa yang aku rasain. Kayak gitu contohnya. Karena aku sendiri tuh udah sering banget nemu orang-orang yang kayak gitu. Entah kenapa, ya emang sih I know. Cuman aku lebih menitik beratkan tuh kepada emang kita gak tahu apa yang dirasain orang itu. Tapi setidaknya gak perlu bicara kayak gitu loh. Dan kenapa? Aku tuh kalau bisa bawain konten tuh kayak ya udah apa adanya aja. Karena buat aku tuh aku nggak mau ngasih kalian motivasi yang banyak. Aku cuma mau ngasih dorongan support, terus membantu kalian buat ayo kita sama-sama sembuh, kita sama-sama bangkit, kita sama-sama ubah mindset pikiran kita menjadi yang lebih baik gitu loh. Setiap orang yang pernah buruk itu berhak berubah. Setiap orang yang ngerasa mungkin harinya tuh dirinya tuh rapuh, dia bisa sembuh. Jadi, apapun yang lagi kamu rasain hari ini, yang sedang berusaha kamu lewati, aku tahu pasti itu berat banget. Aku emang gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana, hari kamu bagaimana, dan apa aja sih yang udah kamu lewati. Apakah semua itu baik-baik aja atau enggak? Apakah kamu berbohong atau enggak? Kadang emang ketika lagi gak baik pasti yang ada hanyalah mencoba untuk baik-baik aja kan? Itu gak ada yang salah kok. Tapi aku cuma mau ngingetin, belajar ikhlas ya. Belajar mencoba berdamai dengan diri sendiri ya. Iya, pasti susah. Pasti susah banget rasanya. Tapi coba deh, dari banyaknya hal udah kamu lewati sejauh ini, buktinya kamu bisa kan? Kamu mampu untuk melewatinya. Itu tandanya apa? Tandanya bukan berarti kamu gak kuat, bukan berarti kamu gak mampu, tapi Tuhanlah yang tahu kalau kamu tuh mampu. Jangan suka bilang menyerah dan membandingkan diri kamu sama orang lain. Yang terlihat rapuh juga berhak menjadi utuh. Yang terlihat rapuh juga ada waktunya dimana ia akan sembuh. Jadi jangan merasa kalau kamu tuh udah ngelakuin banyak hal terus kamu ngerasa sia-sia. Hanya karena Tuhan selalu memberikan kamu ujian hebat dan ngebuat diri kamu rasanya setiap hari tuh selalu kehilangan energi. Pulihkan diri kamu. Beri waktu sejenak.
kasih waktu buat diri kamu. Sekedar me time atau lakuin hal-hal yang kamu suka itu udah lebih dari cukup. Dan poin pentingnya tuh mungkin lebih ke selain berdamai dan ikhlas, kuncinya yaitu percaya dan yakin sama diri sendiri. Kadang kalau misalnya lagi ada di posisi under banget tuh, suka gak yakin sama diri sendiri, gak percaya sama diri sendiri. Kalimatnya tuh mungkin gak percaya karena apa bisa aku ngelewatin semuanya, apa mampu. Itu kadang emang suka gak percaya kan sama diri sendiri. Cuman ya perlahan-lahan kamu harus yakin dan percaya kalau kamu bisa. Dan aku di sini berusaha untuk menjadi support system terbaik kamu. Dan aku juga seneng kalau misalnya tuh ada respon dari kalian yang dimana kalian tuh ngerasa happy gitu, ngerasa seneng dengerin konten aku tuh kayak membawa pengaruh yang positif lah. Siapa yang gak seneng kayak gitu? Aku pun seneng banget karena dimana konten aku tuh bisa bermanfaat gitu loh, dan bisa membawa impact yang positif lah. Karena emang tujuan aku dalam berkarya itu apa? Selain hobi, poin lainnya tuh aku pengen bikin setiap orang yang mendengarkan tuh ngerasa nyaman dan memahami setiap apa yang aku ucapkan. Makanya kenapa aku mencoba untuk pelan-pelan nyampeinnya, terus menggunakan tutur bahasa dan penyampaian yang pelan-pelan, yang halus, yang baik. Karena ketika seseorang lagi dalam keadaan gak baik, ia hanya butuh diberitahu secara pelan-pelan. Dan ya semoga konten aku hari ini bisa sedikit mengobati dan mungkin kalian kangen. Kalau aku sih udah jangan ditanya. Semoga konten aku hari ini bisa menemui waktu malam kalian, terus bisa jadi tempat dimana mungkin selama seminggu lebih kalian gak punya tempat untuk bercerita karena aku gak upload. Ya semoga konten kali ini juga kalian ngerasain lah lagi ada di posisi ini. Dan maaf juga ya kalau misal penyampaiannya agak kurang, terus agak lama uploadnya juga, dan agak slow respon juga via DM. Nanti aku akan kembali lagi untuk menyapa kalian. Dan by the way, nanti aku akan live TikTok lagi. Live TikToknya di akun yang lama ya, karena kalian tuh banyak banget yang nanyain, pada nyariin kangen sama aku. TikTok aku yang biasa aku pakai live itu yang @aprildvv-nya 2 itu tuh kena problem guys, jadi aku gak bisa live lagi dan gak upload juga kan. Tapi nanti dalam waktu dekat aku akan upload lagi. Jadi setiap malam aku akan nemenin kalian via live TikTok. Tapi nanti ya pokoknya follow dulu lah TikTok aku buat yang belum. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini. Makasih udah setia buat nungguin updatean terbaru dari podcast teman cerita. Semoga gak pernah bosan ya. Semoga keadaannya dalam keadaan baik dan sehat, dan diberikan semangat untuk menjalani aktivitas. Dan jangan lupa bahagia. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman cerita.